2, 3. Search and rescue. Artinya? Ada yang nyari nggak artinya search and rescue? Nggak ada yang nyari artinya? Mencari dan rescue itu menyelamatkan. Contohnya tim STAR. Nah, terus laptop itu kan minggu lalu kita bahas apa ya? Teknologi komunikasi. Nah, terus laptop itu udah kalian cari belum di internet? Laptop itu termasuk alat komunikasi atau enggak? Ya. Kenapa? Karena laptop digunakan untuk Ayo, yang menjawab angkat tangan. komunikasi secara langsung. Secara langsung seperti apa? Kenapa dibilang secara langsung? Misalnya contoh kayak gimana itu? Laptop digunakan untuk komunikasi secara langsung. Misalnya kita lagi Misalnya, Pak pernah nggak lihat di YouTube itu ada video call? Kan laptop kan ada kamera di depannya kan? Nah ya, pernah lihat nggak? Ada kamera, jadi kita bisa ngadep ke kamera. Di kamera itu juga ngadep ke orang yang di seberang sana yang kita hubungi. Nah itu dibilang berhubungan secara langsung. Jadi benar ya, laptop itu termasuk alat komunikasi. Oke, udah selesai pelajaran minggu lalu. Hari ini kita masuk ke modernisasi teknologi. Nah, yang pertama itu ada transportasi darat. Transportasi darat itu dibagi menjadi dua dulu. Ada transportasi darat zaman dahulu dan yang zaman sekarang yang modern. Yang zaman dahulu contohnya ada ini apa? Gambar apa ini? Delman. Kalau di Bali apa namanya? Kalau bahasa Indonesianya ini namanya kereta kuda. Pakai nama keren dong. Nah ini sebelahnya itu apa itu? Nah beca pakai apa? Masa beca orang yang narik? Bisa tidak? Itu apa? Yang ini tadi kereta kuda, yang ini namanya kereta tarik. Ada yang bisa gerobak tarik juga bisa, pakai tenaga manusia. Nah, apa ciri-ciri transportasi darat zaman dulu? Ayo, siapa yang tahu ciri-ciri? Ya. Oh, tidak menyebabkan polusi. Angkat tangan, mau jawab. Ayo. Siapa mau jawab lagi ya? Mudah diperbaiki. Kalau yang zaman sekarang sulit ya diperbaiki ya? Ya boleh, mudah diperbaiki karena kita ada lebih simpel ya kan? Terus ada lagi yang paling kelihatan pakai apa? Yang sekarang pakai apa? Pakai tenaga apa? Pakai tenaga manusia atau tenaga hewan? Jadi ciri-ciri transportasi darat zaman dahulu itu memakai tenaga manusia atau hewan. Nah, mari kita masuk ke transportasi darat zaman ini, zaman sekarang. Itu dibagi menjadi dua. Apa aja? Ada yang tahu? Kan dibagi jadi dua aja kok. Ada transportasi dan modern. Ada yang tahu nggak apa yang membedakan tradisional dan modern? Angkat tangan. Ayo jangan semuanya bersuara. Angkat tangan. Siapa yang mau jawab? Transportasi tradisional dan modern apa yang membedakan? Gampang mau. Ayo, apa yang membedakan? Ya. Iya, benar. Saya tepuk tangan buat teman-teman lain. Ya, seperti tadi ya kereta kuda, gerobak tarik, kereta tarik itu sampai sekarang masih ada kan? Mungkin yang kereta tarik masih udah jarang ya. Kalau di sini
kereta tarik gitu? Nah, makanya masih ada yang dari zaman dahulu sampai sekarang kereta kuda masih ada kan? Masih ada dokter, masih ada delman. Nah, yang tradisional itu tadi apa di dalam teman-teman yang tradisional? Memakai tenaga yang modern. Nah, ini contohnya transportasi darat tradisional. Ini apa? Ini apa? Gampang sepeda dan beca. Benar. Oke, selanjutnya. Beca pakai tenaga siapa itu? Manusia. Siapa itu manusia? Tenang. Apa beca? Nah, ini selanjutnya contoh yang lain lagi. Di luar negeri gini kereta kudanya. Buat ngangkut siapa ini? Ngangkut putri, raja kan nggak pakai gini, raja kan pakai helikopter. Nah, itu pun alat transportasi. Kenapa? Banjir. Itu namanya apa? Yang kedua? Salah. Ya, benar, gerobak. Kalau di tempat banjir, gerobak itu sangat berguna. Tapi kalau nggak banjir, ya siapa yang mau pakai gerobak? Nah, masuk ke transportasi darat yang modern. Pertama, paling sering kalian lihat. Indonesia itu pengguna motor terbanyak ketiga kalau nggak salah di dunia. Nah, sekali lagi jadi PR. Ayo, jadi PR lagi. Indonesia itu negara keberapa terbanyak yang menggunakan motor? 3. Nah, kalau nggak salah, jadi kalian harus memastikan lagi di internet. Kalian harus cari Indonesia itu negara keberapa yang menggunakan Indonesia. Negara keberapa yang menggunakan sepeda motor terbanyak? Semuanya benar-benar dari di internet belum kalian? Apa yang ada di internet? Ada di buku. Ada di notes. Ada yang Ayo belajar pakai internet. Indonesia negara keberapa yang menggunakan sepeda motor terbanyak? Oke, selanjutnya yang dipakai keluarga. Ini kan kalau motor sendiri atau berdua. mobil. Wih, ada yang punya mobil ini di rumahnya? Ada yang punya? Ya. Iya? Banyak namanya. Ini apa? Semuanya belum pernah naik bus? Siapa yang belum pernah naik bus? Yang belum pernah naik bus siapa? Semua udah pernah. Semua berarti tahun lalu ikut tamasya ya? Kelas 3 udah boleh ikut tamasya ya? Yang lebih besar dari bus apa? Transportasi yang panjang. Ini dia kereta. Semua ada yang udah pernah naik kereta api belum? Ada yang sudah pernah? Ayo ceritakan pengalamannya naik kereta api. Apa sih bedanya naik kereta api sama naik mobil atau naik bus? Saya nggak pernah juga naik kereta api. Apa? Gimana rasanya naik kereta api? Apa bedanya sama naik mobil? Ayo angkat tangan. Oh, mobil masa nggak kencang? Bisa nih mobil kalau nggak kencang. Lebih cepat kereta api. Tapi kalau goyangannya gimana? Nyaman nggak naik kereta api? Nggak nyaman. Kenapa? Goyangannya banyak ya. Oh.
Sekarang Sensei coba naik kereta api. Oke, selanjutnya. Siapa yang udah pernah naik truk? Pas ngapain naik truk? Pas ngapain? Pas lagi mau kemana? Jadi batu. Jadi pas apa? Oh, pindahan rumah. Oh ya benar, truk dipakai pindahan rumah. Ada yang lain alasannya naik truk apa? Jadi pasir di mana kan pasir? Di mana jadi pasir? Untuk apa? Mau dijual? Yang pas naik truk nggak ada? Ada kan? Berarti kan selanjutnya adalah halo. Ini transportasi apa? Darat. Transportasi udara yang pertama ada itu apa sih? Yakin balon udara? Siapa yang nemuin balon udara? Zeppelin. Bersaudara, bukan yang bersaudara ya? Bersaudara enggak? Apa sendiri yang nemuin? Bersaudara yang nemuin. Kok tahu di buku ada ya? Pintar-pintar udah baca buku semuanya. Balon udara. Ada yang pernah lihat balon udara? Sesi itu nggak pernah cerita kapan-kapan kalau ada di Bali yang terbangin balon udara. Dulu ada ya. Nah, apa yang membedakan pesawat di kiri dan pesawat di kanan? Yang di kanan Ya, jawab. Yang di kanan dibentuk, di kiri dibentuk. Yang di kanan terbuka, yang kiri tertutup, katanya. Ada yang lain? Ya, Yang kanan lebih keras. Oke, benar juga, bisa menempuh jarak jauh, tidak bisa menempuh jarak jauh. Jawabannya enggak ya? Ya. Nah, itulah yang membedakan. Yang di sebelah kanan adalah pesawat. Pesawat yang pertama kali ditemukan oleh siapa? Oleh siapa? Lihat di bukunya. Ayo buka bukunya. Marconi kalau yang minggu lalu siapa Marconi itu ya? Siapa ya? Radio. Pemilik sama ya penemu radio sama penemu pesawat? Beda apa sama? Coba lihat ini pesawat yang pertama kali ditemukan. Kalian lihat kan betapa hebatnya manusia mengembangkan dari pesawat yang hanya kerangka. Hanya seperti itu aja bisa terbang. Coba dipikir. Terus sekarang menjadi besi terbang. Iya kan? Besi terbang itu pesawat. Hebat sekali kan? Selanjutnya. Ini siapa? Ini siapa? Penemu helikopter pertama. Begitu loh, semuanya kalau pertama kali ditemukan terbuka ya semuanya. Kapalnya terbuka tadi, helikopternya sekarang terbuka lagi. Ini ada nih. Helikopter. Ada yang pernah naik helikopter? Ada yang belum pernah lihat helikopter? Siapa yang belum pernah? Ada yang udah pernah naik helikopter? Kapan? Kemana? Pulang kampung? Kemana? Ke Jogja naik helikopter? Oh, di mana naiknya? Di mana? Naiknya di mana? Naik helikopternya di mana? Helikopter sama pesawat beda. Helikopter atau pesawat? Pesawat.
Oh, helikopter? Wow. Rasanya gimana naik helikopter? Ayo, nggak boleh masa dibilang bohong temennya. Gimana rasanya naik helikopter? Diceritain dulu, berisi anginnya keras apa gimana? Sensei cuma pernah nonton di TV aja soalnya. Lihatnya anginnya keras, goyangannya dahsyat. Ya gitu. Takut nggak naik helikopter? Yang lain berani nggak kalau disuruh naik helikopter? Mau atau enggak? Masa nggak mau? Harus coba biar pernah rasain naik helikopter. Ya, tidak boleh berpikir negatif itu. Pasti selamat kok sampai di tujuan. Nggak mungkin apa nuncek. Nah, ada yang tahu? Halo? Pesawat apa ini? Angkat tangan. Ya, pesawat apa? Iya, pesawat amfibi di Indonesia. Kenapa pesawat amfibi itu diciptakan? Ada yang tahu nggak ceritanya? Karena tahan air. Oh, bisa nggak ya? Kalau disebutnya kayaknya mati juga deh pesawatnya. Enggak, yang belum di air benar. Kalau tahan air kayaknya salah sih. Soalnya kalau disiram air juga rusak kok pesawatnya. Ayo yang lain, ada alasan yang lain. Ya. Cepat sampai tujuan, ya bisa lebih cepat daripada kapal pasti. Ada yang tahu alasan yang lain kenapa pesawat amfibi diciptakan? Ngapain lagi harus ciptain pesawat yang bisa ngapung di laut? Kan udah ada kapal laut, kan udah ada pesawat terbang. Kenapa harus di laut? Tinggal di darat aja lah pas cius kalau terbang. Kenapa harus ada pesawat yang bisa ngambang di laut kayak amfibi? Dijadiin PR lagi ya. Biar kalian rajin membuka internet. Yang kedua, alasan kenapa pesawat amfibi diciptakan. Di Indonesia juga cuma ada beberapa aja, kok di pulau-pulau terpencil dia ada pesawat amfibi. Di Chili. Untuk mancing. Di Chili. Bisa memancing dari pesawat? Berani? Benar. Yakin? Lewat mananya mancing? Ayo lewat mananya mancing itu? Ini pesawat loh, bukan kapal. Oke, selanjutnya. Transportasi air. Nah, transportasi air itu ada yang zaman dulu, semuanya ada. Kalau ada yang modern, pasti ada yang tradisional. Nah, kita mulai pasti selalu dari yang tradisional. Ini apa? Gambar apa itu? Rakit. Rakit. Ayo pernah naik rakit? Enggak. Naik kano pernah? Rakit nggak pernah, tuh hebat sekali tuh. Itu anak-anak kecil loh itu yang naik rakit. Rakit. Selanjutnya ini apa? Ada apanya itu banyak? Apanya itu banyak? Dayung. Yang ini rakit, yang ini perahu, dayung. Dulu, zaman dulu itu yang pertama kali ditemukan itu adalah rakit. Kenapa? Dulu orang, kalian tau nggak pernah dengar cerita kalau dulu pakai batang pisang orang-orang menyeberang sungai, ya kan? Tahu nggak batang pisang bisa nangkap di sungai? Tahu? Nah, mulailah dari situ dikumpulkan itu batang pisang dijadiin satu, diikat. Kalau pakai batang pisang biasanya kayu juga itu bambu kan, bahannya bambu atau rotan itu diikat jadi satu, jadilah dia rakit. Tapi dia berbahaya, makanya orang mulai mengembangkan menjadi zaman dahulu perahu
dayung. Karena dia lebih seimbang dan kecepatannya itu pasti lebih bagus. Yang mana lebih cepat? Kita perahu dayung. Nah, setelah dibuat perahu dayung, orang mulai berpikir, orang yang dulu berpikir lagi, loh, kenapa kita harus pakai dayung? Capek dayungnya, capek nggak dayung? Bayangkan dari Bali mau Kalimantan mendayung, capek nggak? Capek. Makanya mulailah otak manusia berpikir, buatlah dia inovasi baru, yaitu perahu kapal layar. Kapal layar itu pakai tenaga apa? Angin. Pernah nonton bajak laut nggak? Jadi kapal itu mengikuti arah angin. Jadi semakin banyak layarnya dia itu yang dikebatkan itu, semakin cepat laju kapalnya. Jadi kan nggak ada yang perlu dayung lagi kan? Lebih hebat ya kapal layar. Setelah tradisional, sekarang masuk ke modern. Kapal apa ini? Yang jadi kapal feri. Ya benar, kapal feri. Siapa yang pernah naik kapal feri? Nah, yang pernah ke Jawa ini pasti pernah naik kapal feri atau ke Lombok. Gimana rasanya? Siapa yang mau cerita? Itu rasanya kapal feri. Gak banyak yang mabuk laut ya? Coba cerita gimana rasanya naik kapal feri. Pengen muntah, goyang-goyangnya dia ya. Takut nggak naik kapal feri? Kenapa nggak takut? Senang apa enggak naik kapal feri? Sekarang bisa lihat laut. Kalau mau muntah, minum obat anti mabuk. Gambar apa ini? Oh, sabun sebesar ini? Sabun besar banget. Bukan ini. Istilahnya itu kapal cepat. Kalau boat itu paling banyak bisa menampung 5 orang. Nggak mungkin dia bisa nampung banyak karena orang yang tidur di atas. Ada ruangannya lagi di dalam. Nah, selanjutnya transportasi. Kapal pesiar yang paling terkenal, kapal pesiarnya kapal apa? Kapal pesiar yang paling terkenal. Gak ada yang tahu. Saya tahu yang sebelah gua tenggelam itu. Titanic. Terkenal kan? Semua tahu Titanic kan? Keren gak kapal pesiar? Kalian bayangkan, ada hotel, ada kolam renang, ada barnya, ada restorannya, banyak. Nah, saya coba pikir betapa hebatnya manusia. Itu besi dibikin terbang. Jadi apa? Kapal besi lagi. Ini besi kan? Besi dibikin mengapung. Gimana caranya? Ada yang tahu caranya? Makanya kalau kalian nggak tahu, belajar yang baik supaya bisa menjadi pembuat kapal, pembuat pesawat, biar bisa kalian bikin pesawat kalian sendiri. Hebat kan? Gimana saya terbangin pesawat? Nggak penasaran? Nggak penasaran? Kok pesawat bisa terbang? Kok kapal bisa mengapung? Padahal itu semua bahannya besi. Kenapa? Coba kalian sembunyiin besi di air, betul nggak? Coba terbangin ke udara tuh besinya, jatuh nggak? Kalau mereka bisa terbang? Mobil ada mesinnya, kok dia nggak bisa terbang? Nah, itu ada berbagai faktor yang mendukung, yang membuat kapal itu bisa mengapung. Kalau menurut sensei faktor utamanya itu apa? Baling-baling. Kapal ada baling-balingnya juga kan? Tahu? Besar-besar gitu ada baling-balingnya loh, banyak di bawahnya. Iya kan? Tahu pernah lihat? Ada yang tahu nggak di bawah kapal itu ada baling-balingnya? Terus kalau di pesawat ada baling-balingnya di sayapnya itu, tahu nggak? Tahu. Itulah yang membantu
dan kapal itu bisa terbang dan mengapung. Oh, selanjutnya ini gambar. Di Bali ada kapal selam nggak? Ada yang pernah naik nggak? Oh, dia pernah. Gimana? Ceritain dulu pengalamannya naik kapal selam gimana? Enaknya gimana? Bisa lihat ke dalam bawah laut ya? Bisa lihat ikannya. Takut nggak? Takut nggak? Yang lain berani nggak coba kapal selam?